Tes, tes. Hai, selamat datang di channel ini dalam segmen Nardu, Narasi Hindu. Kali ini saya akan membahas tentang Amba dan Bhisma. Selamat mendengarkan. Dalam perang melawan para Gandharwa, Citrangada, putra Setyawati tewas sebagai kesatria. Karena ia tidak punya anak, adiknya, Wicitrawirya dinobatkan menjadi penggantinya. Tetapi ketika naik tahta, ia belum cukup dewasa. Tampuk pemerintahan pun dijalankan Bhisma sampai ia cukup umur. Ketika Wicitrawirya telah cukup dewasa, Bhisma mencarikan calon istri untuknya. Ia mendengar bahwa putri-putri Raja Kasi akan memilih calon suami menurut adat istiadat kaum ksatria. Bhisma memutuskan untuk ikut atas nama adiknya. Para penguasa Kosala, Wangsa, Pundra, Kalingga, dan para pangeran lain juga mengikuti sayembara itu. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Putri-putri Raja Kasi sangat terkenal kecantikan dan keanggunannya, sehingga banyak yang ingin memenangkan sayembara itu. Di kalangan ksatria, Bhisma terkenal sakti dan mahir menggunakan segala macam senjata. Semula, orang-orang menyangka pahlawan yang sangat dihormati itu datang hanya menyaksikan jalannya sayembara. Tetapi, ketika mengetahui bahwa Bhisma mengikuti sayembara, para pangeran muda itu kecut hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa ia datang demi adiknya, Wicitrawirya. Para pangeran berbisik-bisik membicarakan Bhisma. Seorang berkata kepada yang lain, "Keturunan keluarga Bharata terbaik dan bijaksana ini lupa diri. Ia sudah tua dan lupa pada janjinya untuk hidup sebagai brahmacari yang seumur hidup tidak akan kawin. Untuk apa ia ikut sayembara ini? Dasar tidak tahu diri." Putri-putri Kasi yang akan memilih suami membuang muka. Mereka tidak menghiraukan kehadiran Bhisma. Bhisma marah besar. Ia menantang semua putra mahkota untuk perang tanding dengannya. Mereka semua dikalahkan. Setelah itu, ia membawa ketiga putra itu ke dalam kereta yang telah ia persiapkan untuk kembali ke Hastinapura. Belum jauh dari arena sayembara itu, mereka dihadang Raja Salwa dari kerajaan Saubala. Raja Salwa menantang Bhisma untuk bertarung. Sebenarnya, raja itu sudah menjalin kasih dengan Amba dan Amba pun secara pribadi telah memilih Salwa sebagai suami. Setelah pertarungannya sengit, Salwa takluk. Kekalahan ini tidak mengejutkan karena Bhisma adalah pemanah yang sulit dicari tandingannya. Disebabkan pemerintahan para putri, Bhisma urung membunuh Salwa. Setibanya di Hastinapura, Bhisma mempersiapkan perkawinan ketiga putri itu dengan Wicitrawirya. Ketika tata memulai berdatangan, Amba berkata kepada Bhisma dengan nada mencemooh, "Wahai putra Dewi Gangga, Tuhan pasti tahu yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Secara kejiwaan hamba telah memilih Salwa, Raja Saubala sebagai suami hamba. Tuhan telah membawa hamba ke sini dengan paksa. Jika Tuhan benar-benar memahami kitab-kitab suci itu, bertindaklah sesuai yang diajarkannya." Bhisma dapat menerima keberatan Amba. Kemudian ia mengantarkannya kepada Salwa. Sementara itu, pernikahan Wicitrawirya dan Ambika dan Ambalika berlangsung dengan baik dan penuh kebesaran. Dengan sukacita, Amba pergi kepada Raja Salwa dan menceritakan apa yang terjadi. Sejak awal secara mental, hamba telah menetapkan hati untuk menjadi istri Paduka. Bhisma dapat menerima penolakan hamba dan mengantarkan hamba kepada Paduka. Jadikanlah hamba permaisuri seperti yang dikatakan kitab-kitab suci sastra. Raja Salwa menjawab, "Bhisma telah mengalahkanku dan melarikanku di hadapan banyak orang. Aku merasa sangat terhina. Karena itu, aku tidak dapat menerimamu sebagai istriku. Sebaiknya engkau kembali kepada Bhisma dan melakukan apa yang diperintahkannya." Setelah berkata demikian, Raja menyuruh para pengawal untuk mengantarkan Amba kembali kepada Bhisma. Setibanya di Hastinapura, ia menceritakan apa yang terjadi kepada Bhisma. Kemudian pangeran tua itu membujuk Wicitrawirya untuk menikahi Amba. Tetapi Wicitrawirya dengan tegas menolak menikahi putri yang telah memberikan hatinya kepada orang lain. Kemudian Amba menoleh kepada Bhisma dan mendesaknya untuk menikahi karena tidak ada jalan lain.
Bhisma tidak mungkin melanggar sumpahnya. Meski begitu, ia merasa iba kepada Amba. Beberapa kali ia mencoba membujuk Wicitrawirya, tetapi adiknya itu tetap teguh pada pendirian. Tidak ada jalan lain. Terpaksa ia menasihati Amba untuk kembali kepada Salwa dan mencoba membujuknya. Semula Amba berat menerima pilihan itu. Selama beberapa tahun ia memilih tinggal di Hastinapura. Akhirnya, dalam keputusasaan yang dalam, Amba mencoba kembali kepada Raja Salwa. Sekali lagi dengan tegas Salwa menolaknya. Demikianlah Amba yang jelita menjalani 6 tahun dalam kemurungan dan tanpa harapan. Hatinya termakan duka dan berubah menjadi penuh kebencian dan dendam kepada Bhisma yang ia anggap telah meluluh lantakkan hidupnya. Sia-sia ia berusaha mencari kesatria tangguh untuk bertarung dan membunuh Bhisma guna membalaskan dendamnya. Bahkan kesatria yang paling kesohor pun takut kepada Bhisma. Akhirnya, ia melakukan tapa berata yang paling berat untuk memohon berkat pada Dewa Subrahmanya. Dewa Subrahmanya muncul di hadapannya dan memberinya kalung bunga teratai. Kata Dewa Subrahmanya, siapapun yang mengenakan kalung ini akan menjadi musuh Bhisma. Amba menerima kalung itu dan sekali lagi mencari kesatria yang mau memakai kalung bunga teratai pemberian dewa yang memiliki wajah 6 itu. Tetapi tak seorang pun berani bertarung melawan Bhisma. Akhirnya ia menghadap Raja Drupada. Raja Drupada pun menolak permohonannya. Akhirnya Amba meninggalkan kalung bunga itu di pintu gerbang istana Raja Drupada. Lalu ia mengembara ke dalam hutan. Di hutan ia bertemu dengan sejumlah petapa. Ia ceritakan pengalamannya yang menyedihkan. Kemudian mereka menyarankan Amba untuk menghadap Parasurama. Amba menuruti nasihat mereka. Ia pergi menemui Parasurama. Mendengar cerita Amba, Parasurama jatuh kasihan. Ia berkata, "Wahai putriku, apa yang kau inginkan sekarang? Aku dapat meminta Salwa untuk menikahimu jika engkau mau." Jawab Amba, "Tidak, saya tidak menginginkan itu lagi. Saya tidak lagi menginginkan pernikahan, rumah tangga, atau kebahagiaan. Hanya satu yang kuinginkan dalam hidup, membalas dendam pada Bhisma. Satu-satunya keinginanku adalah kematian Bhisma." Parasurama tergerak oleh kesedihan hati Amba dan ia sendiri sangat membenci golongan kesatria. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu Amba dan bertarung melawan Bhisma. Pertarungan itu seimbang dan berlangsung lama. Keduanya merupakan petarung terkuat pada zaman mereka. Tetapi pada akhirnya Parasurama harus mengakui keunggulan Bhisma. Katanya, "Aku sudah berusaha semampuku dan aku harus mengakui kehebatan Bhisma. Pergilah dan kembalilah kepada Bhisma. Serahkan nasibmu kepadanya. Hanya itu yang dapat kau lakukan." Dengan membawa amarah dan duka serta terbakar api hasrat membalas dendam, Amba pergi ke Himalaya untuk melakukan tapa berata yang sangat keras. Dengan husyuk, ia memohon belas kasih Bathara Siwa. Tidak ada lagi manusia yang dapat menolongnya. Bathara Siwa muncul di hadapannya dan memberinya restu bahwa pada kehidupan yang akan datang, Amba akan dapat membunuh Bhisma. Amba tidak sabar menanti inkarnasi yang akan datang. Ia membuat api unggun besar dan menceburkan diri ke dalamnya, menumpahkan api dendam yang bersemayam di hati ke dalam kobaran api yang membara. Berkat pertolongan Bathara Siwa, Amba terlahir kembali menjadi putri Raja Drupada. Beberapa tahun kemudian, ia menemukan kalung bunga teratai yang dulu ia gantungkan di pintu gerbang istana. Kalung bunga itu masih tergantung di sana dan belum pernah disentuh oleh siapapun karena rasa takut. Dipakaikannya kalungan bunga tersebut di lehernya. Melihat perbuatan yang gegabah itu, Raja Drupada menjadi cemas. Karena takut akan membangkitkan amarah Bhisma, Raja Drupada mengasihkan putrinya ke hutan. Di hutan, putrinya melakukan tapa berata. Ajaib, lama-kelamaan kelamin putri Raja Drupada berubah menjadi laki-laki. Kelak ia dikenal sebagai Sri Kandi. Di medan perang Kurusetra dengan Sri Kandi sebagai kusir, Arjuna menyerang Bhisma.
Bhisma tahu Sri Kandi terlahir sebagai perempuan. Sesuai dengan tata krama ksatria, Bhisma tidak akan melawan seorang perempuan dalam keadaan apapun. Berkat Sri Kandi, Arjuna dapat bertarung dan mengalahkan Bhisma. Ditambah lagi, Bhisma tahu bahwa masa penghukumannya yang panjang dan melelahkan telah usai. Ia menerima dengan lapang dada akhir hidupnya. Ketika panah-panah menyambar tubuhnya dalam pertarungan penghabisan, ia menarik satu yang menghujam paling dalam dan berkata, "Anak panah ini milik Arjuna, bukan Sri Kandi." Demikianlah pahlawan besar itu gugur dalam medan perang. Itulah tadi jalan ceritanya. Jika ingin mengetahui lebih banyak cerita, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi kapan aku update video baru. Dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih telah mendengarkan.